Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Sebelum kita memulai mata pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Baik. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa selesai. Baik, materi kita hari ini adalah memakan dan dimakan. Ada yang tahu? Tidak tahu Bu. Apa yang kalian tahu tentang memakan dan dimakan? Makan ketika kita mengkonsumsi. Memakan dan dimakan adalah proses yang terjadi di alam, di mana makhluk hidup saling bergantung satu sama lain untuk mendapatkan makanan. Terus, lantas, kalian tahu? Kalian pernah melihat hewan saling memakan satu sama lain? Semut. Semut. Rantai makanan adalah urutan makan dan dimakan antara makhluk hidup. Contoh rantai makanan adalah, maaf yang kata gambarnya, tanaman, kumbang, burung, dan ular. Dalam rantai makanan, tanaman adalah prosedur yang membantu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Kumbang adalah konsumen primer yang memakan tanaman. Burung adalah konsumen sekunder yang memakan kumbang. Dan ular adalah konsumen yang tersier yang memakan burung. Produser dan konsumen. Produser adalah makhluk hidup yang membuat makanannya sendiri seperti tanaman. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan prosedur atau konsumen lain seperti hewan. Contohnya prosedur adalah tanaman padi, sedangkan contoh konsumen adalah tikus, burung, dan ular. Jenis konsumen, ada yang tahu? Jenis konsumen. Ada 3 jenis konsumen, yaitu yang pertama herbivora. Konsumen yang memakan tanaman seperti kumbang dan rusa. Kedua, karnivora. Konsumen yang memakan hewan lain seperti ular, burung, elang. Yang ketiga, omnivora. Konsumen yang memakan tanaman dan hewan seperti manusia dan burung. Contoh makanan: tanaman, kelinci, rubah, singa, fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, burung laut. Contoh di sawah, padi, belarang, kakap, ular, dan elang. Kalau satu pun hilang, rantai makanan akan terganggu. Peran kita dalam ekosistem, ada yang tahu? Kita adalah konsumen dalam ekosistem. Kita memakan tanaman dan hewan untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun kita juga dapat menjadi prosedur dengan membuat kompas dan menanam tanaman. Kita harus menjaga keseimbangan ekosistem dengan bijak, sehingga kita dapat terus hidup dan berkembang. Dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem. Kegiatan manusia dapat memiliki
memiliki dampak negatif terhadap ekosistem seperti populasi, deforestasi, dan perubahan iklim. Kita harus memperhatikan dampak dari kegiatan kita dan mengambil tindakan dan mengurangi dampak negatif tersebut. Ada yang tahu cara agar menjaga keseimbangan ekosistem? Tidak membuang sampah. Tidak membuang sampah. Ada beberapa cara untuk menjaga keseimbangan ekosistem, yaitu yang pertama mengurangi polusi dengan menggunakan energi yang bersih dan mengurangi penggunaan bahan kimia. Yang kedua, menghijaukan lingkungan dengan menanam tanaman dan menjaga hutan. Yang ketiga, mengurangi penggunaan sumber daya alam dengan menggunakan sumber daya yang dapat diperbarui. Yang keempat, mengambil tindakan untuk mengurangi perubahan iklim dengan mengurangi emisi gas rumah tangga. Dari pemaparan materi tadi, apakah dapat dipahami? Jadi, Ibu akan membagikan LKPD dan isi. Baik Ibu. Ibu akan membagi kalian jadi 3 kelompok. Dari sini 1, ini 2, ini 3. Baik Ibu. Ada yang udah selesai? Kelompok yang ini. Baik, kami akan membacakan hasil dari kelompok 1. Yang pertama itu kumbang dimakan oleh burung. Yang kedua, belalang dimakan oleh katak. Dan yang ketiga, ikan kecil dimakan oleh burung laut. Oke, selanjutnya pilihan ganda. 1, tadi dimakan oleh belalang.
Terima kasih. Jadi hewan dan tumbuhan itu saling memakan satu sama lain karena mereka saling membutuhkan. Adapun kesimpulan dari materi kita hari ini adalah memakan dan memakan adalah sebagian dari rantai makanan. Kita memiliki peran penting dalam ekosistem, yaitu baik konsumen dan prosedur. Kita harus menjaga keseimbangan ekosistem dan dengan bijak sehingga kita dapat terus hidup dan berkembang. Mungkin itu saja pemaparan materi kita hari ini. Dan sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Doa kelas ikutin doa. Baik, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Doa selesai. Baik, kita menutup pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.